berangkat dari kekhawatiran karena pertama sejak era buku-buku impres dan akhirnya proyek itu tidak ada lagi dan kemudian muncul dalam bentuk yang baru gitu ya, yang kita sebut sebagai gerakan literasi nasional. Itu saya sampai hari ini tidak pernah melihat dokumen evaluasi gitu ya proyek ini, dan ketika pernah saya minta kepada beberapa teman di Badan Bahasa, katanya sudah diberikan kepada DPR yang memberikan support uang dana untuk kemudian membiayai GLN dari tahun ke tahun atas persetujuan DPR, tapi itu tidak bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Nah, menurut saya hal ini adalah sangat menyedihkan karena kalau kita bicara tentang buku-buku impres, kita bicara tentang buku-buku GLN itu artinya adalah ada sekian dana yang merupakan hak rakyat gitu ya. Jadi literasi itu kan sebetulnya adalah hak rakyat untuk kemudian mereka bisa mendapatkan bacaan yang berkualitas gitu ya. Trauma yang pernah saya dapatkan ketika saya baca buku impres itu adalah ketika saya kelas 4 SD, kelas 4 atau kelas 5 SD, itu ketika saya membaca buku pahlawan perang pulang dari Irian Barat, kakinya patah gitu ya, dan kemudian dia harus pakai krek gitu ya. Sejak itu saya udah nggak mau lagi baca buku-buku impres, dan saya lahir dan besar dengan terus terang dengan buku-buku terjemahan. Saya lebih khatam buku-buku terjemahan yang itu dicemaskan oleh almarhum Pak DS di sehimpun esainya yang baru saja terbit, itu tahun 80-an, itu ketika saya SD juga. Itu saya memang lebih mudah mendapatkan buku-buku bacaan untuk usia saya itu di toko Gunung Agung, dan itu rata-rata adalah buku terjemahan, dan itu bagusnya minta ampun. Jadi saya lebih suka buku-buku Lima Sekawan yang diterjemahkan dengan sangat bagus oleh Pak Agustiadi, dan itu sampai kemudian membuat saya bermimpi menginginkan bagaimana sih minum limun, terus kemudian bagaimana selain roti jahe itu roti lapis gitu ya, sandwich gitu. Saya membayangkan itu tidak saya dapati di buku-buku tulisan seperti saya baca. Yang sampai hari ini saya ingat itu adalah Pak Kebun Gorengkan Sukun karya S.A. Sukanto. Di luar itu saya akan sulit kemudian ditanya apa yang buku paling mengesankan. Itu pertama. Yang kedua adalah kebetulan saya mengajar di kampus. Tiap tahun saya selalu punya daftar pertanyaan untuk mahasiswa, buku apa yang sudah pernah dibaca dan buku apa yang mengesankan ketika mereka masih SD, SMP. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka bisa menjawab. Sampai terakhir ketika tahun 2025 yang 2 bulan yang lalu, saya datang ke sekolah-sekolah, saya kemudian bertanya, buku-buku apa yang mengesankan yang dibaca? Mereka tidak baca buku. Anak SMP. Artinya kalau kita bicara kuantitas bacaan buku anak itu sebetulnya melimpah, kalau kita bicara tentang proyeknya pemerintah GLN, kemudian di sisi lain sampai ketika pandemi COVID-19 itu berlalu, buku-buku anak itu penjualannya masih tinggi. Terus kalau sudah kuantitasnya banyak, tapi kemudian anak-anak ini ketika ditanya mereka baca apa, mereka nggak bisa jawab mereka baca apa. Disclaimer alias penafian, yang saya tanya adalah siswa-siswa SMP, SD, SMP negeri ya. SD, SMP negeri. Artinya itulah gambaran umum dari wajah sastra anak kita hari ini. Terus kemudian yang
terakhir, ternyata kenaikan jumlah bacaan anak yang diikuti oleh penjualan tertinggi itu ternyata tidak diikuti oleh ekosistem kritik bacaan sastra anak yang sangat memadai. Hari-hari ini mari kita lihat di perguruan tinggi bisa dihitung dengan jari tangan ini mana kampus-kampus yang prodi S1 kependidikannya punya memberikan mata kuliah sastra anak. Itu bisa dihitung dengan jari. Kalau di Malang itu seingat saya hanya ada 2 di kampus saya dan di Universitas Negeri Malang, saya tidak tahu di tempat lain. Artinya apa? Guru sebagai orang pertama yang seharusnya memajankan punya daftar bacaan dari kelas 1 SD sampai kelas 12 itu seharusnya dibaca oleh anak-anak itu apa saja, itu enggak pernah. Guru enggak ada, pustakawan enggak ada. Sekali lagi saya bicara di sekolah negeri, karena itu adalah wajah pertama dan wajah utama dari pendidikan kita hari ini. Nah, menurut saya absennya kritik sastra anak ini menjadikan arsip kita buruk. Tidak pernah kemudian dalam sejarah Indonesia sampai kita merdeka tahun ini buku-buku yang kemudian harusnya dibaca oleh anak-anak SD usia sekian, kalau anaknya introvert, anaknya sulit kemudian berteman dengan anak lain, kemudian sebaiknya baca buku-buku seperti ini. Itu tidak pernah ya, nggak pernah ada. Bahkan juga namanya buku-buku Ebridge, buku-buku sastra klasik yang kemudian disimplifikasi, itu kita juga belum pernah punya. Beberapa bulan yang lalu HISKI dan Perpustakaan Nasional mengadakan itu, dan itu masih proyek rintisan percontohan, dan saya tidak tahu evaluasinya akan seperti apa karena saya sudah mengerjakan bagian saya. Kebetulan saya menuliskan ulang Sengsara Membawa Nikmat untuk anak SD kelas tinggi dan SMP. Nah, jadi artinya buruknya pencatatan sejarah sastra anak itu membuat kita itu pembicaraan sastra anak itu hanya berputar-putar saja di tempat, kita tidak kemana-mana sebetulnya. Mbak Kristantiawati memang pernah membuat tulisan yang itu merupakan hasil dari skripsinya, bacaan anak ya, bacaan anak di era 1908 sampai 1945, tapi setelah itu mandek. Nah, jadi saya pikir memang perlu ada orang-orang gila yang kemudian mau mencari lagi serpihan-serpihan yang terserak supaya kita bisa menyusun puzzle sejarah sastra anak. Paling tidak dari tahun 45 sampai hari ini kita punya, dan itu seharusnya dibarengi dengan kritik sastra anak. Jadi kemudian kita tidak saja bahwa apa yang saya memang menulis juga untuk GLN karena saya ingin melihat seperti apa bagaimana GLN itu bekerja, dan kemudian itu hasilnya bisa dibaca oleh anak-anak Indonesia. Tapi ternyata yang saya dapat cerita sedihnya, setahun buku-buku GLN itu diberikan ke sekolah, ketika ada kunjungan lagi, buku itu masih tersegel dengan sangat rapi karena alasannya guru-guru dan kepala sekolah takut buku-bukunya kotor. Itu sesuatu yang sangat memilukan sebetulnya, karena ternyata buku-buku itu tidak sampai, dan bahkan ketika saya ke sekolah-sekolah, guru-guru juga tidak tahu apa itu Sibi, apa itu Laman Budi, dan saya tidak tahu ini rootnya di mana gitu ya. Jadi saya pikir saya harus ini menuliskan catatan saya yang terserak di mana-mana terkait dengan ayo mulai hari ini kita mulai menuliskan kritik sastra anak, entah dari mana saja, entah dari buku-buku versi pemerintah, entah dari buku-buku yang dikerjakan oleh teman-teman NGO yang kemudian memang sangat peduli dengan bacaan anak, atau kemudian buku-buku yang disediakan oleh penerbit-penerbit indie maupun penerbit-penerbit mainstream gitu ya, supaya kita tuh punya catatan yang bagus gitu loh. Tema-tema apa yang sudah jenuh di cerita anak kita, mana kemudian tema-tema yang sangat dominan. Hari ini saja peta itu tidak tergambar dengan jelas. Nah, jadi saya pikir itu yang kemudian menggelisahkan saya, dan
menuntun saya untuk kemudian membuat catatan mengapa kritik sastra anak itu absen di ekosistem perbukuan anak hari ini. Saya pikir untuk awal itu terima kasih.